nanti teman-teman bisa mendapatkan dokumentasi yang baik, nanti kuliah siang hari ini kita rekam semuanya. Mari kita awali kuliah pada siang hari ini dengan membaca kalam suci basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wasikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Ya. Oke. Saya akan memaparkan, tadi sudah saya sampaikan sejumlah data-data indeks secara umum. Nanti teman-teman yang hendak melakukan penelitian lebih jauh, nanti teman-teman bisa menceknya di dalam dokumen naskah yang sudah saya sampaikan. Saya akan memberikan trigger saja, men-trigger agar teman-teman nanti bisa membaca lebih detail, lebih dalam dari geoekonomi yang ada di Asia Tengah. Secara sederhana, ketika minggu kemarin kita bicara tentang geopolitik, yakni bagaimana pengaruh yang namanya geografi, pengaruh dari yang namanya tanah kepada preferensi-preferensi, pilihan-pilihan hidup masyarakat di sana. Sampai kita berbincang tentang bagaimana posisi Asia Tengah yang dalam konteks konsepsi teoretik menyebutkan Asia Tengah sebagai daerah jantung, sebagaimana gagasan-gagasan dari Karl Haushofer, Nicholas Wickman, kemudian Ray McKinder, yang berbincang tentang pengaruh kontinen terhadap katakanlah peluang satu negara untuk tumbuh dan berkembang menjadi great power. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan isu geoekonomi sebelum nanti kita masuk ke ada pertanyaan terkait dengan geopolitik sebelum kita masuk ke geoekonomi. Dipersilahkan kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada aral nanti minggu depan kita sudah akan melakukan kuis yang pertama. Levelnya masih mengidentifikasi, levelnya masih proses teman-teman bisa membedakan mana fakta yang benar, mana fakta yang tidak benar. Gitu. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan bicara tentang geoekonomi. Secara umum, kita berbincang apakah ada pengaruh, katakanlah, geoekonomi satu masyarakat, kondisi tanah, kondisi geografis, kondisi topografis, terhadap kualitas ekonomi, kualitas demografi, kualitas kehidupan ekonomi masyarakat di sana. Ketika kita berbincang tentang isu ini, memang ada perubahan yang cukup signifikan ya. Kalau nanti kita berbincang, dulu yang namanya Asia Tengah itu termasuk daerah yang dulu kita berbincang, masyarakat yang nomaden. Masyarakat yang cenderung berpindah-pindah, bukan masyarakat domestik. Maka ini akan berimplikasi kepada kualitas kehidupan sosial masyarakatnya. Masyarakat yang cenderung berpindah-pindah biasanya memang kemudian tidak banyak membangun peradaban. Tidak banyak membangun sebuah teknologi-teknologi baru. Karena mereka menggantungkan kehidupannya kepada ketersediaan dari alam. Begitu alam sudah tidak mampu menyediakan, maka berpindah ke daerah lain yang masih memiliki resources yang bisa untuk menopang kehidupan. Kita tidak bisa pungkiri, katakanlah, itu menghasilkan pilihan-pilihan politik yang berbasis klanistik gitu. Masyarakat yang tumbuh dengan basis kekuatan-kekuatan kelompok klan, kelompok etnis, karena ketergantungan warga masyarakat kepada klan, kepada kelompok itu sangat tinggi sekali. Nah, masyarakat nomaden
itu tidak bisa tinggal soliter. Karena kalau tinggal soliter maka masyarakat tersebut, orang tersebut tidak akan mendapatkan akses yang memadai untuk bisa bertahan hidup. Ya. Oke, mari kita buka satu persatu. Ini hanya ada 3 slide saja. Kita berbincang tentang katakanlah kualitas dari perdamaian. Ya. Ini saya ambilkan data di tahun 2019, data yang paling update yang saya ambil dari Global Peace Index. Ya. Jadi secara umum katakanlah kalau ini kita baca, katakanlah negara-negara yang ada di Rasia sama Eurasia. Eurasia ini yang kita sebut sebagai nanti Asia Tengah, gitu katakanlah. Kita bisa berbincang dari Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan maupun Azerbaijan. Kalau kita lacak dari rank, yang paling tinggi adalah di Kazakhstan di sini. Jadi indeks perdamaiannya itu di nomor ke-70. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana kualitas perdamaian di sana. Gitu. Jadi kalau di ranking nomor 70 dari total negara di dunia sampai sekitar katakanlah 150, maka ini dalam klaster sebagai negara yang tidak damai. Gitu. Negara yang paling damai itu adalah negara Iceland, Islandia. Itu negara paling damai. Sudah 10 tahun terakhir ini tetap bertahan di peringkat nomor 1. Nah, nanti teman-teman bisa cek langsung di data lengkapnya. Nah, kemudian Kazakhstan sampai ke nomor 2 di Uzbekistan, ini jaraknya sampai katakanlah 30-an lebih. Kita tidak bisa pungkiri katakanlah kalau ini sudah di atas angka 100 ini, sesungguhnya menunjukkan bahwasanya betapa tidak peaceful-nya satu negara ini. Tapi pengalaman saya ketika saya tahun 2019 pergi ke Uzbekistan, memang ada pengalaman yang tidak mengenakan. Jadi sahabat kami di hotel itu kehilangan sebuah handphone. Meskipun ketika pertama kali kita ke sana dinyatakan katakanlah Uzbekistan adalah negara yang aman, negara yang tidak ada konflik, negara yang tidak banyak kriminal gitu. Tapi saya sebagai orang yang katakanlah mohon maaf mengamati tentang perilaku atau struktur bangunan ini. Kalau seumpama teman-teman bisa membaca makna apa. Kalau bangunan kemudian banyak jendelanya itu banyak tralis, itu maknanya apa kira-kira? Daerah tersebut aman atau tidak aman? Kalau rumah-rumah penduduknya itu memakai tralis. Tidak aman, Pak. Tidak aman. Tidak aman, Pak. Ini bagaimana kemudian satu keluarga itu kemudian berusaha mengamankan diri sendiri dengan cara-cara yang mungkin agak tradisional gitu. Jadi ketika di rumah itu banyak piranti-piranti tralis, ini menunjukkan bahwasanya daerah tersebut tidak aman. Kalau rumah itu kemudian dibangun bangunan tinggi yang tertutup itu, pintunya besar sekali gitu kan, terbuat dari pintu besi katakanlah. Ini menunjukkan tidak amannya satu daerah. Saya ketika itu menginap di satu hotel di Tashkent ini, hotelnya tertutup rapat gitu. Terbuat pintu masuk hotel itu terbuat dari besi yang sangat tebal. Jadi terbuat dari besi yang sangat tebal. Ini kemudian saya langsung persepsi, meskipun
klaim dari para penjaga hotel itu daerah ini daerah aman, daerah ini daerah aman itu. Saya dari awal sudah menduga yang tidak baik gitu katakan. Nah, sampai kemudian di hari terakhir kami menginap di hotel tersebut, sahabat saya kehilangan handphone. Handphone itu sangat berharga sekali karena ya mohon maaf, handphone itu yang kita gunakan untuk ya mengambil sejumlah gambar-gambar yang ada di Samarkand, gambar-gambar yang ada di makamnya Imam Bukhari selama perjalanan, selama kami kunjungan ke konferensi, ke kampus itu, di HP itu dan HP itu hilang di hotel. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada problem ketidakamanan. Jadi peringkatnya itu sampai di atas 104. Bagaimana kita bisa membayangkan yang namanya Kirgistan yang 108, Tajikistan, Turkmenistan, bahkan sampai ke Azerbaijan yang di nomor 132. Yang lebih naif ini katakanlah Rusia di nomor 154. Ya ini karena Rusia jadi indeks peace-nya itu rendah karena ya Rusia ini dalam katakanlah 5 tahun terakhir ini melakukan tindakan-tindakan kontraproduktif ya. Ada yang bisa bantu contohnya? Apa yang dilakukan sama Rusia? Kenapa kemudian indeks perdamaian Rusia menjadi sebegitu rendah gitu? Ada yang bisa bantu? Ngirim pasukan ke Suriah, Pak. Ya, terima kasih. Ya, melakukan intervensi ke Suriah. Kemana lagi? Kemana lagi kira-kira? Azerbaijan, Pak. Ke Azerbaijan. Afghanistan. Ke Nagorno-Karabakh. Oh. Atau ada lagi? Ke yang sempat ramai juga ke depannya pakai U. Ke Ukraina, Pak. Ukraina. Ya. Oke, jadi kita bisa melihat katakanlah dalam konteks di sini negara core state dari Asia Tengah ini memang kualitas perdamaiannya relatif rendah. Tapi nanti akan ada fenomena yang katakanlah unik. Nanti kok HDI-nya kok lebih bagus ketimbang Indonesia ya gitu. Nanti Indonesia itu di level katakanlah kalau tidak salah di 107 peringkat dunianya. Nah, kita baca di yang kedua kita bicara di indeks demokrasinya. Ya. Kalau kita lihat di sini katakanlah indeks demokrasinya buruk katakanlah. Jadi hampir semua negara di katakanlah Asia Tengah. Ini kalau kita belajar tentang indeks demokrasinya itu mohon maaf di atas peringkat ke-100 itu. Jadi seumpama nih skornya itu kan paling tinggi kan 10 gitu. Paling tinggi 10. Nah, ini demokrasi di sana itu kayak di Turkmenistan ini skornya hanya 1,72 gitu. Nah, Kirgistan ini negara yang paling demokratis meskipun levelnya masih 107. Jadi kita tidak bisa pungkiri memang katakanlah masyarakat yang sifatnya klenistik tadi. Masyarakat yang selama ini tumbuh dengan kebersamaan. Jadi hampir memang tidak ada pilihan-pilihan individu. Individu itu hampir sulit untuk memilih karena kalau mereka memilih secara individual ya mohon maaf tidak akan bisa bertahan gitu karena masyarakatnya sangat klenistik. Sangat bicara tentang ya solidaritas sosial gitu. Sedangkan ekspresi demokrasi itu bicara tentang artikulasi kepentingan individu. Ekspresi individu dijamin. Nah, di sana kalau mengekspresikan individu ya nggak bisa hidup. Gitu. Kalau dia hidup dengan sendirinya, dengan diri sendiri ya nggak bisa di backup. Backupnya terlampau rapuh gitu. Kita juga nggak bisa pungkiri di Asia Tengah itu
kuatnya tradisi sufisme gitu. Kalau kita bicara sufisme, kita bicara tasawuf itu, hubungan antara mursyid, hubungan antara katakanlah pemimpin sufi dengan hubungan kepada para mutarobi, kepada para santrinya, ini hubungannya sangat hierarki gitu. Bukan hubungan yang demokratis. Jadi yang namanya mursyid itu kayak menjadi orang yang sebagai petunjuk jalan mendapatkan hidayah kebenaran keagamaan ibaratnya. Apa-apa yang dilakukan sama mursyid itu tinggal sami'na wa ata'na. Kita tidak bisa pungkiri karena situasi geografi di sana memang seperti itu, ya memang indeks demokrasinya memang rendah gitu. Hampir tidak banyak orang punya pilihan. Jadi ya mungkin demonstrasi di sana saya menemukan tidak pernah muncul itu. Selama seminggu itu nggak ada cerita orang demonstrasi karena ya selama ini partai yang berkuasa ya tetap partai komunis. Ekspresi kebebasan hampir tidak banyak muncul. Ya mohon maaf kalau teman-teman mengamati sebuah tekstur bangunan-bangunan gedung di sana. Saya dulu sudah memotret ya artefak-artefak model-model bangunan. Kalau model bangunannya mohon maaf itu relatif sama gitu. Kira-kira negara ini demokratis atau tidak? Bangunannya modelnya sama gitu. Jangan-jangan catnya sama gitu. Jangan-jangan jenis pintunya sama gitu. Ini kira-kira ekspresi demokrasi atau tidak? Tidak, Pak. Tidak ya. Tidak. Jadi saya ketika ngamati kok bangunannya mirip ya, mafhum ini. Kalau kemudian satu bangunan itu mohon maaf, ada yang bangunannya megah, ada yang bangunannya biasa, ada yang buruk, ada yang menggunakan minimalis, ada yang menggunakan ini ekspresi kebebasan. Ya mohon maaf kalau di Indonesia dengan kurang lebihnya, mungkin di India dan kurang lebihnya itu, memang bangunannya jadi nggak indah karena terlampau beraneka ragam gitu katakan. Tapi kalau ketika saya pernah katakanlah tahun 2018 pergi ke Spanyol, itu bangunannya mirip-mirip gitu. Ya memang kualitas demokrasi Spanyol ya seperti itu. Tapi indah dipandang gitu katakan. Ketika kita ke Mekah, ya bangunannya mirip-mirip gitu katakanlah. Kita nggak bisa pungkiri ya. Ya gimana lagi mau membuat bangunan yang macam-macam, kondisi geografisnya nggak mendukung katakanlah. Ya, kalau kemudian kenapa bangunan di Saudi itu banyaknya cuma kotak-kotak gitu. Jarang sekali menggunakan genting-genting kayak di tempat kita ya. Kalau pakai genting ya mohon maaf karena anginnya di sana sangat kencang, velocity-nya gitu katakanlah. Ya bisa terbang kemana-mana gitu. Kalau teman-teman mungkin berasal dari Papua, mungkin pernah sampai ke Mindanao, ke Filipina itu ya banyak bangunannya itu basisnya adalah seng. Kenapa seng, Pak? Ya karena di sana itu daerah yang menjadi perlintasan katakanlah angin-angin yang sangat kencang gitu. Kalau menggunakan asbes ya nanti ya hampir tiap tahun mungkin gentengnya bocor terus itu. Kalau menggunakan genteng kayak di Jawa ini ya terbang terus gentengnya. Kalau di Saudi ya cuma kotak-kotak seperti itu. Ya memang karena situasinya seperti itu, kalau nanti tidak dibuat dengan kedap udara, kedap suhu itu, kita bisa bayangkan di daerah-daerah yang sangat dingin itu katakanlah yang namanya kalau kita buat pintu itu, pintu nggak bisa dibuka nanti kata seumpama dan akan bisa membuat kondisi rumah tidak proper. Jadi ini yang kita bisa pahami ketika teman-teman melihat arsitektur bangunan. Ya, dari sini kita bisa melihat bahwasanya secara geodemokrasi, hubungan tanah dengan demokrasi memang kita nggak bisa pungkiri
kualitas demokrasi di Asia Tengah memang tidak baik. Meskipun nanti ini yang saya juga agak terperanjat, ini berpengaruh terhadap ekspresi politiknya tidak punya, tapi kok kebahagiaan hidupnya tinggi, itu kan aneh. Mohon maaf, dalam konteks tertentu kualitas damainya, kualitas peace-nya itu tidak begitu tinggi, kok hidup mereka nyaman ya, ini yang aneh gitu. Ini yang teman-teman nanti perlu belajar lebih jauh, dan dulu sempat saya tanyakan kepada salah seorang diplomat Azerbaijan di katakanlah ketika mereka datang bersama dengan teman-teman Kemenlu di UMY, saya menggunakan data-data seperti ini untuk mengoverview. Saya sampaikan, loh kenapa HDI Anda itu bagus sekali, tetapi kok kualitas korupsinya buruk, kualitas demokrasinya buruk, kualitas perdamaiannya buruk, tapi kok masyarakat Anda kok happy ya? Apa diplomat ini juga, ya ini ya aneh memang. Nah, jadi kualitas korupsinya tinggi, tapi kok masyarakatnya seneng ya, enggak pernah gugat ada korupsi itu katakanlah. Kualitas demokrasinya buruk loh, kenapa kok masyarakat masih happy loh? Kenapa masyarakat tidak mengekspresikan kemarahan? Seumpama contohnya seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum nanti kita bahas slide yang terakhir. Monggo, kalau ada pertanyaan. Ini melakukan overview. Untuk detailnya, buku data indeks tadi sudah saya sampaikan. Kalau nanti ada yang belum, nanti saya tambahkan lagi. Ya, baik. Kalau tidak ada, kita masuk ke yang paling akhir, yang ini termasuk isu geoekonominya. Ya, kita bisa lihat di sini Kazakhstan sebagai negara yang paling makmur. Jadi Indonesia ini kalah sama Azerbaijan dalam konteks HDI, kalah sama Azerbaijan. Indonesia kalau nggak salah tadi di angka 105 atau 107 katakanlah. Nanti kalau teman-teman bisa cek sendiri. Kita bisa melihat Kazakhstan itu termasuk negara yang memiliki kualitas hidup yang baik. Apa sih yang namanya HDI itu? Ini kualitas katakanlah pembangunan manusia. Nanti ini terkait dengan katakanlah income per kapitanya yang tinggi. Ini terkait dengan kualitas kesehatannya yang tinggi. Ini terkait dengan kualitas katakanlah angka harapan hidupnya yang tinggi gitu. Jadi sedikit cerita yang di sana kenapa indeksnya itu lebih tinggi ketimbang Indonesia katakanlah. Memang di sana pelayanan sosialnya itu betul-betul ditanggung sama negara. Jadi orang sakit itu ditanggung sama negara. Karena basis-basis negara sosialis itu memang seperti itu. Tingkat korupsi memang tinggi, tetapi katakanlah korupsi ini tidak dengan mohon maaf melakukan pungutan liar kepada warga negara gitu. Jadi saya sempat tanya kepada duta besar Indonesia di Azerbaijan, ya Pak, memang kalau di sana nggak ada yang namanya pungli, Pak. Kalau pegawai sampai mengatakan pungli, itu mohon maaf ya akan mendapat hukuman berat, Pak. Loh, kok indeks korupsinya tinggi itu dari mana? Ya konteksnya para elit ini langsung kemudian mengelola itu, tapi tidak dengan cara ya pungutan liar kepada masyarakat. Jadi tempat kita ini yang jadi masalah di dua lini gitu. Anggaran dari negara dipakai, masih kemudian ada yang melakukan pemalakan di sejumlah lini. Ini yang jadi masalah. Di sana posisinya, mohon maaf, budaya tertibnya luar biasa katakanlah. Jadi kalau mau dapat pelayanan ya jam 7 on time, ya on time sudah tersedia. Budaya antrinya luar biasa katakanlah. Mereka sudah terbiasa dengan yang namanya antri ya, karena masyarakat sosialis itu memang mereka dibentuk oleh katakanlah disiplin sosial yang ketat itu. Kalau mereka tidak melakukan disiplin sosial, mereka akan dikucilkan gitu. Ya kalau dikucilkan ya nggak bisa bertahan hidup.
Jadi di sini kita bisa melihat memang Kazakhstan sebagai negara yang paling luas. Kalau kita lihat peta kemarin, ini Kazakhstan negara yang paling luas. Gitu. Dengan income per kapita berarti ini yang paling tinggi. Ya, salah satunya nanti ini kenapa kualitas di Kazakhstan itu meningkat cukup luar biasa nih. Kalau di angka 51 itu termasuk negara-negara yang makmur gitu. Memang ketika kita berkunjung ke Uzbekistan ya dilihat dari ya mohon maaf orang berpakaian, jenis-jenis pakaiannya itu. Ya mungkin kalau teman saya Pak Maksum itu mengatakan ya semua orang di Uzbekistan itu semua artis gitu. Ya sampai-sampai kalau terakhir mungkin teman-teman mengikuti Vicky Naki gitu. Ada seorang Dayana yang orang biasa saja di sana. Seorang mahasiswi di Kazakhstan. Ya ini ya common girl ibaratnya gitu. Kemudian tiba-tiba menjadi seorang selebgram dengan jumlah followernya yang luar biasa banyak gitu. Dari mana follower terbanyaknya? Majority dari Indonesia gitu. Karena di mata orang Indonesia, Mbak Dayana sudah kayak artis papan atas Indonesia gitu. Jadi Pak Maksum ketika berkunjung, wah ini kok di sini hampir tidak ada orang tidak cantik, hampir tidak ada orang yang tidak tampan seumpama seperti itu. Jadi kita tidak bisa pungkiri, ya tidak kita temukan di sana mungkin mohon maaf mobil-mobil yang rusak, yang rongsokan itu hampir tidak ada. Beda kalau nanti teman-teman pergi ke Arab Saudi ya mobilnya bagus-bagus tapi pada penyok-penyok gitu katakanlah. Kalau di sana katakanlah begitu saya amati juga, saya juga sempat bertanya kenapa kok majority mobil-mobil di sana itu produksi Amerika Serikat gitu. Mobil-mobil dengan merek Ford majority mobil yang ada di katakanlah Uzbekistan ketika saya berkunjung 2019 itu pabriknya dari Ford, dari Amerika Serikat gitu. Sedangkan mereka dalam tanda kutip ya mohon maaf negara-negara berbasis sosialis. Kenapa tidak mengimpor dari Cina yang sosialis? Kenapa tidak mengimpor dari Rusia yang sosialis? Kenapa kok dari Amerika? Jawabannya sederhana. Mobil-mobil Amerika Ford itu cc-nya tinggi-tinggi dan tahan banting gitu. Medan di sana yang memang sangat ekstrim kalau menggunakan mobil-mobil kayak di Jepang mungkin tidak tahan lama gitu katakan. Kalau mogok di jalan ya sudah nggak ada yang bisa bantu ibaratnya itu. Melakukan perjalanan jauh, mogok di jalan ya sudah kayak kayak kiamat sugro bagi orang katakanlah. Nah maka mereka membutuhkan katakanlah ya kemampuan surveillance yang memadai. Jadi para driver di sana ya nggak bisa kemudian on call mengundang bengkel untuk bisa memperbaiki. Ketika macet ngundang derek kayak di Indonesia. Di sana ketika macet di tengah padang gurun ya sudah. Yang bantu siapa? Sangat-sangat sulit itu katakan. Ya nanti cari tumpangan aja nunggu sangat lama. Karena daerah-daerahnya sangat berjarak satu sama lain. Ya, ini Azerbaijan ini relatif katakanlah nomor 88 ini levelnya nomor 2 terbaik di ADI Index. Kemudian Uzbekistan di nomor ketiga nih di 106 nih berdekatan sama Indonesia. Kemudian yang paling buruk di Tajikistan. Nah, Tajikistan hari ini masih dilanda konflik internal sehingga kemudian ini mempengaruhi kualitas Human Development Index. Ya. Oke, monggo kalau ada pertanyaan ini sebagai diskusi pemantik untuk teman-teman nanti belajar lebih jauh. Ternyata memang Q ekonomi di Afghanistan mengalami tren kenaikan yang cukup signifikan. Jadi kalau nanti kita bandingkan katakanlah di data yang ada, seumpama ini saya coba tunjukkan katakanlah data terbaru ini contohnya
Ini contoh yang kita bisa ambil katakanlah perubahan dari tahun ke tahun katakanlah. Ini kita cari seumpama katakanlah HDI-nya negara-negara di Asia Tengah. Ini kita ambil seumpama contohnya yang paling tinggi tadi Kazakhstan yang nomor 55. Tadi Kazakhstan nomor 51 ini ya. Ini ada tren pertumbuhan sampai 7, tinggi sekali ini. Ini angka kenaikannya sampai 7. Tidak bisa langsung ini. Cingnya. Pertumbuhan sampai meningkat sampai 7. Contohnya. Dari tahun ke tahun mengalami peningkatan ini. Dari yang sebelumnya bergerak di angka 0,6, sekarang sudah bergerak di 0,8. Sudah naiknya cukup signifikan. Kita lihat seumpama kasus Indonesia. Ini Indonesia nanti di angka 100 lebih. Di 107 ini. Indonesia. Ini juga mengalami kenaikan yang cukup bagus Indonesia, tapi ya memang masih bergerak di angka 100 tadi. Azerbaijan, ini posisinya, bergeraknya juga bagus, ini lebih tinggi ketimbang Indonesia. Nah, nanti kita bisa lihat kasus Tajikistan. Tajikistan tadi sebagai skor yang paling rendah tadi, ini mengalami penurunan. Jadi turun dari katakanlah sebelumnya di angka katakanlah 0,668 nanti mengalami perubahan berkurang derajatnya sampai 1,05. Turun, mengalami penurunan. Dari tahun 1990 sampai tahun katakanlah 2000. Ini ada penurunan di sini, kemudian trennya seperti apa? Kalau dalam konteks di 30 tahun terakhir, ini dari 90 sampai tahun 2019, ini ada tren seperti ini. Ya. Oke, monggo kalau ada pertanyaan. Jadi biasanya memang HDI yang tinggi ini terkait dengan katakanlah public services yang baik dari negara. Semakin public service-nya itu baik, maka kemudian memang HDI-nya bagus gitu. Contohnya siapa yang paling bagus ini kita bisa lihat Norway ini sebagai yang paling tinggi. Norwegia. Jadi kalau teman-teman mau ngajukan katakanlah dana-dana sosial itu Norway itu sangat tinggi sekali ya. Sampai-sampai mobil mewah diparkir di luar rumah kalau simulasi orang. Pintu mobilnya itu terbuka, bahkan di dalam pintu mobil terselip kunci mobil ya. Itu nggak hilang di sana. Tapi kalau di kita walau alam sudah diberikan kunci dari dalam, sekarangnya sudah dikunci ya masih hilang. Itu berarti ada problem dalam konteks kualitas sosial ekonomi satu masyarakat. New Zealand ini juga sangat bagus katanya. Sampai ada yang menyebut nanti New Zealand itu sebagai negara yang paling Islami. Nah, jadi ada uang diletakkan di pinggir jalan itu nggak hilang gitu. Contohnya seperti itu. Semua nanti kita bisa melihat New Zealand juga termasuk negara dengan HDI-nya yang bagus. Monggo Mas dan Mbak semuanya kalau ada pertanyaan. Monggo, silahkan kalau ada pertanyaan. Kita sudah berlangsung sekitar 40 menit kuliah kita pada siang hari ini. Kita membahas tentang geoekonomi, maka
minggu depan kita akan melakukan kuis sederhana. Baru berikutnya kita akan membahas tentang sejarah Islam di Asia Tengah. Monggo kalau ada pertanyaan, komentar, ataupun masukan. Oke, baik. Kalau memang tidak ada masukan ataupun komentar, pertanyaan untuk pendalaman, mungkin pertemuan pada siang hari ini kita akan tutup. Terima kasih atas partisipasi, atensi pada kuliah tatap muka hari ini. Apakah mungkin teman-teman punya keinginan untuk kuliah offline? Ada yang Punya, Pak. punya? Oke. Ya. Kira-kira akan diadakan kapan? Nanti kita bisa buat kesepakatan. Sesuai kelas saja, Pak, harinya. Sesuai Iya, kelas, Pak. ya, memang sesuai kelas. Nanti Hari dan jamnya. Minggu depan aja, Pak. minggu Habis depan kuis kan boleh, ada Pak. kuis. Besok kan kuis. Bisa aja, Pak. Bagaimana, Mas? Kuis saja, Pak. Nanti saya umumkan aja ya. Nanti saya coba koordinasi dengan pengajaran. Insya Allah teman-teman stay di Jogja kan ini? Atau masih di rumah masing-masing? Stay di Jogja, Saya Pak. belum di Jogja, Saya Pak. di Jogja, Iya. Pak. Oke, 2 minggu lagi ya kita agendakan ya. Nanti kita buat kepastian untuk kita akan adakan kuliah offline barang katakanlah ya antara 4 sampai 6 kali ya, nanti kita membuat schedule-nya. Agar kita nanti bisa lebih detail, lebih diskusinya juga lebih interaktif. Baik, demikian. Minggu depan saya ingatkan kita akan kuis yang pertama untuk mengukur katakanlah kemampuan teman-teman memahami sebuah realitas. Nanti akan kita sampaikan seumpama ada sekitar 30 sampai 40 soal yang nanti teman-teman akan mencocokkan satu sama lain. Oke, demikian dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup kuliah pada siang hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sukses semua.